Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview kembali buku Khadijah part 2. Oke, bermula dari Khadijah yang mendengar ada pemuda yang jujur dan terpercaya. Pemuda itu ialah Nabi Muhammad. Khadijah berpikir bagaimana jika Muhammad diutus menjadi orang yang mengurus perdagangannya di Syam. Tapi di samping itu, Khadijah tidak pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad memiliki pengalaman dalam berdagang. Keinginan itu Khadijah simpan saja sampai menunggu waktu yang tepat. Setelah perbincangan Abu Thalib dengan Khadijah, keesokan harinya Nabi Muhammad datang ke Khadijah untuk melihat bagaimana kemampuan Nabi Muhammad dalam berdagang. Selain itu, Khadijah ingin tahu kepribadian dari Nabi Muhammad. Nah, setelah selesai berbincang-bincang, Khadijah mengambil kesan dari obrolan itu bahwa Nabi Muhammad ialah pemuda yang sangat cerdas, santun, dan pandai menjaga diri, juga sempurna dalam fisiknya. Ketika diam pun Nabi Muhammad terlihat tenang. Sepertinya di sini Khadijah sudah mulai mencintai Nabi Muhammad. Hari keberangkatan pun tiba. Nabi Muhammad hanya membawa nasihat dari pamannya. Ia berangkat bersama Maisarah, yaitu budak dari Khadijah. Khadijah berpesan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, ia harus turuti gitu. Perjalanan pun dimulai, banyak sekali pengalaman gitu atau cerita-cerita aneh yang didapatkan, seperti Nabi Muhammad yang ingat kembali bagaimana pengalaman dulu berdagang dengan pamannya gitu. Terus ada orang-orang dari sana yang tahu ciri-ciri bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul gitu. Nah, disclaimer ya guys, jadi saat keadaan ini tuh Nabi Muhammad tuh belum diutus menjadi nabi atau rasul gitu. Nah, Maisarah bercerita kepada Khadijah tentang pengalaman perjalanan perdagangan bersama Nabi Muhammad. Nah, ia bercerita bahwa Nabi Muhammad itu menunjukkan kejujuran, keluhuran budi, dan kelembutan hatinya. Hingga Khadijah sangat senang mendengar cerita-cerita itu. Saat itu Khadijah mulai merenung, bertanya-tanya gitu terhadap dirinya, apa yang dirasakan ini gitu. Mengapa ia tidak bisa membentengi rasa kekaguman ini gitu. Rasa kagum ini datangnya dari mana sih? Apakah dari Nabi Muhammad yang berhasil melancarkan perdagangannya di Syam, atau hal lain gitu. Khadijah merasa bingung gitu, tidak bisa menjawab apa yang dirasakan sebenarnya oleh dirinya. Sehingga Khadijah bercerita pada sepupunya, yaitu Barakoh gitu. Cerita sehingga Barakoh pun terlihat senang melihat kekaguman Khadijah kepada Nabi Muhammad. Perbincangan Barakoh dengan Khadijah semakin menambah peran terhadap Khadijah gitu. Khadijah berpikir, apa kaitannya Khadijah dengan Nabi Muhammad? Mengapa bayangan Nabi Muhammad selalu terbayang siang dan malam? Sudah mulai terpikirkan setiap hari gitu bayangan Nabi Muhammad di pikiran Khadijah. Awalnya yang tumbuh dari hati Khadijah itu terhadap Muhammad yaitu rasa hormat, tapi kenapa kelamaan kok kayak jatuh cinta gitu. Terus hormat dan cinta itu tumbuh perlahan dan akhirnya menguasai segenap hatinya. Berbagai pertimbangan tadi, Khadijah mengutus seorang perempuan yang mampu atau bisa mendekatkan Khadijah dengan Nabi Muhammad. Perempuan itu bernama Nafisah binti Umayyah, yang juga masih kerabat Nabi Muhammad. Nafisah melakukan mediasi kepada Nabi Muhammad, mengobrol gitu ya, bagaimana sih pentingnya menikah gitu, sampai ada di titik Nabi Muhammad setuju untuk menikah dengan Khadijah. Nah, dalam proses memenang ini, Khadijah menciptakan sebuah tradisi baru. Dulunya tradisi dari keluarganya itu masih patriarki gitu, laki-laki nomor 1, perempuan nomor 2. Nah, Khadijah menentang hal tersebut. Khadijah mempercayakan diri atau memberanikan diri untuk meminang Nabi Muhammad. Nafisah memang membantu melakukan pendekatan Nabi Muhammad dengan Khadijah, tapi selanjutnya dilakukan oleh sendiri atau dilakukan oleh Khadijah saja. Khadijah berkata kepada Muhammad, wahai anak pamanku, aku berhasrat untuk menikah denganmu atas dasar kekerabatan, kedudukanmu yang mulia, akhlakmu yang baik, integritas moralnya, dan kejujuran perkataan. Nah, hari bahagia telah tiba. Pernikahan itu dilaksanakan 2 bulan 15 hari setelah Nabi Muhammad dari Syam. Dan mahar yang diberikan kepada Khadijah itu 20 ekor unta. Pada saat itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Nah, mungkin itu recap dari cerita awal mula Khadijah mencintai Nabi Muhammad. Kita bisa mengambil kesimpulan atau manfaat dari cerita ini. Yang pertama, kita harus menjadi wanita yang kuat, tangguh, dan bersabar. Juga
perbedaan umur tidak menjadi halangan untuk kita tetap mencintai seseorang. Jika itu memang benar, maka lakukan saja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak